Didi. Selamat pagi Pak Andi. Sehat Pak Didi hari ini? Alhamdulillah Pak sehat. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Pak Andi hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat. Alhamdulillah. Ya Pak Didi, berdasarkan apa yang kita sudah diskusikan hari kemarin kan, hari ini Pak Didi akan melakukan coaching. Ya. Dan ini sebelum Bapak melakukan coaching, ya sebelumnya kita diskusikan dulu sebagai langkah awal mengenai publik penilaian observasi. Karena kan saya akan mengobservasi Bapak ketika Bapak melakukan coaching. Nah, jadi yang pertama, coach dan coachee harus saya akan mengamati sesuai dengan alur cerita. Saya akan mengecek yang pertama itu. Yang kedua, saya akan melihat bagaimana Bapak merespon setiap pertanyaan atau merespon setiap jawaban dari coachee yang akan Bapak coaching ya. Jadi izinkan Bapak kalau saya boleh bertanya, kompetensi coaching yang mana yang akan Bapak kembangkan pada coaching hari ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan terhadap coaching itu yang antara lain presence, terus mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Tapi kalau boleh saya tanya, berarti yang lebih spesifik lah, Pak, dari ketiga itu mana yang ingin Bapak perkuat pada coaching hari ini? Ya baik Pak. Jadi kompetensi yang mungkin akan saya spesifikasikan lagi yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot ya. Terakhir, indikator yang bagaimana nih yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Ya Pak. Jadi saya apa nih indikatornya? Saya ingin coach saya itu menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian dapat menentukan langkah-langkah penyelesaian juga Pak. Oh, seperti itu. Sip, berarti karena saya akan mengobservasi, saya akan fokus ke tiga hal yang tadi Bapak sebutkan. Yang pertama saya akan melihat Bapak sudah mendengarkan dengan aktif, terus memberikan pertanyaan berbobot, dan tujuan coachingnya ingin Bapak harapkan coachee menemukan solusi dari permasalahannya. Ya. Sip, nanti saya akan mengamati 3 poin yang tadi Bapak sebutkan. Jadi sepertinya cukup untuk pra observasi. Silakan Bapak melakukan coaching. Tapi jangan lupa setelah Bapak melakukan coaching, nanti kita ngobrol kembali terkait pra selesai. Terima kasih Pak atas kesempatannya Pak. Siap. Saya izin ke kelas dulu ya Pak. Siap, apa? Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Gimana kabarnya Bu Ika hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Saya dengar Ibu ada yang ingin diceritakan Bu ya? Ada permasalahan apa? Iya Pak, ada yang ingin saya ceritakan. Saya ingin sampaikan beberapa hal Pak. Boleh saya tahu Bu untuk permasalahannya apa? Iya Pak, jadi guru-guru kan mengerjakan PMM ya Pak, pelajaran mandiri. Itu setiap hari Jumat kan kita sama-sama ya mengerjakan PMM. Itu yang pelajaran mandiri kan ada beberapa topik itu banyak, beberapa topik itu. Nah setelah selesai kan, setelah melihat video di situ tuh ada video pembelajaran, ada materi. Terus kan setelah selesai itu dia mengerjakan post-test. Nah semua sudah selesai Pak. Nah di akhirnya itu harusnya itu guru-guru mengerjakan aksi nyata Pak dari topik yang sudah diselesaikan PMM. Tapi sayangnya motivasi guru-guru itu kurang Pak untuk mengerjakan aksi nyata. Jadi masalah yang saya tangkap itu guru-guru banyak yang mungkin sudah melakukan kegiatan atau mengerjakan PMM tetapi tidak sampai aksi nyata ya Bu ya, seperti itu ya. Iya betul sekali. Mungkin boleh saya tahu nggak Bu alasan dari guru-guru untuk tidak melakukan aksi nyata itu apa Bu? Yang saya tahu sih ya banyak sih sebenarnya mereka mengutarakan alasan ya Pak ya, banyak sekali. Salah satunya
kesibukan Pak. Jadi kesibukan mempersiapkan pembelajaran untuk pembelajaran hari selanjutnya. Ada yang memang diberi tugas tambahan karena kan di kita kan tidak hanya jadi mengajar aja ya Pak, ada tugas tambahan sebagai panitia. Jadi mereka sibuk dengan berbagai macam kegiatan gitu Pak, seperti itu Pak. Berarti alasannya bukan karena malas ya Bu ya? Enggak sih Pak, tidak karena Ya berarti ada kesibukan yang ada di sekolah mungkin Bu ya? Iya. Perangkat dan juga kegiatan-kegiatan yang lain. Iya betul sekali Pak. Nah, mungkin Bu Ika punya solusi dari permasalahan ini? Menurut saya sih kita bisa Pak. Jadi saya sebagai mentor, jadi sama-sama mengerjakan dengan guru-guru itu aksi nyata seperti itu Pak. Mungkin dari solusi itu yang barusan Ibu katakan, mungkin ada solusi yang lain. Mungkin kalau misalnya solusi tadi tidak tercapai tujuannya, Ibu Ika punya solusinya. Mungkin kita cari referensi kali ya Pak ya. Maksudnya itu bisa dari internet atau mungkin dari rekan sejawat, mungkin yang berasal dari sekolah lain atau teman-teman kita, seperti itu Pak. Nah, mungkin dari solusi yang Ibu katakan tadi, ya, ada langkah-langkah untuk mencapai tujuan ataupun rencana itu bagaimana? Strateginya itu kita harus kolaborasi ya Pak, nggak mungkin sendiri kan, nggak mungkin saya bergerak sendiri, jadi kita kolaborasi dengan guru yang lainnya, seperti itu Pak. Nah, mungkin dari strategi yang Ibu lakukan ya, dengan melakukan kolaborasi, saya rasa juga kolaborasi ini penting Bu ya, dalam hal meningkatkan motivasi. Nah, indikator keberhasilan yang menurut Ibu agar rencana tadi itu bisa berjalan sesuai dengan rencana itu apa indikator? Mungkin ya ada bentuk nyatanya Pak, jadi guru-guru itu sudah selesai mengerjakan aksi nyata dan bisa disebarkan ke guru yang lain, presentasikan, mendapatkan balik dari guru-guru seperti itu Pak. Nah, mungkin dari rencana Ibu ya, mungkin nanti ada gangguan atau hambatan yang akan datang seperti itu. Jadi langkah-langkah atau cara mengantisipasi bagaimana? Mungkin harus berkoordinasi ya Pak dengan kurikulum mungkin ya, karena bagian termasuk bagian pembelajaran juga kan ya Pak. Mungkin selain dari kurikulum ada lagi? Mungkin ke kepala sekolah kali Pak. Ya. Nah, mungkin dari permasalahan tadi juga sudah mempunyai rencana solusi dan juga mengatasinya apabila hal tersebut tidak berjalan lancar tentunya. Dan mungkin komitmen Ibu terhadap rencana itu Dan saya ya masih saya akan melaksanakan apa semua rencana yang saya rencanakan ya Pak, dan berkolaborasi dengan teman-teman dan kepala sekolah. Nah, untuk tindak lanjutnya setelah kita melakukan kegiatan coaching ini gitu ya, Ibu akan melakukan apa? Ya itu Pak tadi Pak, saya pokoknya harus berkolaborasi dengan teman-teman ya, terus berkoordinasi dengan kepala sekolah. Mungkin ada lagi tidak dari permasalahan Ibu yang ingin disampaikan? Cukup Pak, cukup sekali. Terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan jika bisa melakukan rencana tersebut gitu ya. Jadi semoga guru-guru dapat melaksanakan aksi nyata. Iya, baik. Terima kasih banyak ya Pak ya. Mungkin nanti kita berbincang lagi Bu ya terkait perkembangan rencana yang sudah dilakukan. Oh iya, baik Pak. Baik, siap. Mungkin Ya, cukup sekian Pak. Terima kasih banyak ya Pak. sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Pak. Ya, alhamdulillah ya Pak Didi. Tadi Bapak sudah melakukan coaching dengan Bu Ika. Ya, sebelum
ditutup saya ingin bertanya beberapa pertanyaan pasca observasi ya Pak ya. Apa saja yang sudah Bapak lakukan saat coaching? Apakah indikator yang ingin kita capai atau tidak? Ketika saya melakukan coaching Ya. tadi Pak, saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu yang pertama menanyakan tujuan, Betul. kemudian mengidentifikasi masalah, Betul. selanjutnya membuat rencana aksi, dan juga tanggung jawab Pak. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan juga menemukan solusi-solusi. Nah, betul. Jadi tadi yang Bapak sampaikan itu sebetulnya sejalan dengan apa yang saya catat ketika saya mengobservasi Bapak. Ya, yang pertama, tadi kita sepakat Bapak, saya tadi sudah menggarisbawahi 3 poin ya Pak. Tadi saya sudah menyaksikan Bapak ketika melakukan coaching, Bapak sudah menjadi pendengar yang aktif. Bagaimana dari ekspresi Bapak, gestur Bapak, dengan memperhatikan setiap apa yang dikatakan oleh coaching. Jadi Bapak saya melihat Bapak sangat-sangat fokus, sangat-sangat hadir penuh di situ ya Pak. Dan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan tadi justru sangat-sangat membantu, menurut saya sangat-sangat pas, sangat-sangat berbobot karena membantu coaching dalam menggali masalah-masalah, menggali solusi-solusi yang berdasarkan dari apa yang Bapak tanyakan. Ya, jadi tujuan coachingnya pun betul sudah tercapai karena tadi Bu Dita selaku coachingnya bisa menemukan, bisa mendapatkan solusi dari permasalahan. Ya, Iya Pak. ya, sip. Kalau sesuatu ini berdasarkan catatan saya Pak. Nah, tapi terakhir kira-kira untuk kedepannya kompetensi yang mana lagi yang ingin Bapak kembangkan? Ya, baik Pak. Untuk kompetensi yang ingin saya lakukan itu, saya ingin lebih memahami lagi Pak berkaitan dengan alur kita agar saya ke depannya bisa melakukan kegiatan coaching ini dengan baik. Wah, sip, betul. Semoga apa yang Bapak harapkan, apa yang kita lakukan, hasil observasi ini bisa menjadi menambah atau memperkuat pengetahuan Bapak, pengalaman Bapak dalam melakukan coaching ke depannya. Oke, cukup untuk observasi kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Baik Pak. Ya. Selamat pagi Pak Anggi, apa kabar? Selamat pagi Dita. Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah Pak Anggi. Alhamdulillah bersama-sama sehat. Iya, alhamdulillah ya hari ini kita ketemu. Pak Anggi akan melakukan coaching hari ini ya? Betul Bu. Oh, iya. Dengan siapa Pak? Dengan Pak Didi Bu. Oh, dengan Pak Didi. Iya. Nah sebelum kita Pak Didi dan Pak Anggi melakukan coaching, Ya. nah mungkin kita ini dulu ya awal dulu ya untuk observasi ya. Iya. Nah di sini pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik ya Pak. Iya, rubrik penilaian kita hari ini. Betul. Nah, Bapak sebagai coach dan Pak Didi sebagai coaching, nah nanti ada rubriknya Pak. Jadi harus sesuai dengan namanya alur tirtanya Oh, ya. iya, ya. Ya, seperti itu ya Pak ya. Nah, nanti Bapak juga harus merespon dari jawaban-jawaban yang diajukan oleh Pak Didi. Ya, seperti itu. Nah, saya pertama-tama saya ingin nih Pak. Ya. Kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan nih untuk pelaksanaan coaching? Yang ingin saya kembangkan kompetensi coachingnya yang pertama presence dia, ya kehadiran aktif untuk difokus mendengarkan, terus yang kedua mendengarkan dengan aktif, jadi Ya. sebagai kehadiran saya harus memang hadir di situ. Yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu yang benar-benar berbobot. Berbobot ya Pak. Oh iya iya. Jadi 3 itu ya Pak ya. Iya. Listen, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan Betul. berbobot. Nah, yang spesifiknya kira-kira mana yang akan dikembangkan diobservasi nih Pak? Mungkin kalau spesifik lebih Tiga, ke ya. mengajukan pertanyaan berbobot Iya. sama kehadiran penuh aktif mendengarkan. Mendengarkan aktif ya Pak. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang Oh, berbobot. iya, Itu yang- baik. yang- Ya, jadi mendengarkan aktif dan Betul. pertanyaan berbobot itu ya, Betul. 2 itu ya. Nah, di sini pertanyaan
indikatornya, indikator yang Bapak inginkan nih Ya. dalam proses coaching ini yang seperti apa nih? Indikator yang ini yang ingin saya harapkan mungkin coaching atau nanti Pak Didi kalau memang menyampaikan masalah, saya ingin Pak Didi juga bisa menemukan masalah-masalah secara sendiri dan apa yang dia gitu ingin menemukan Solusinya. dia bisa menemukan sendiri Oh, dari iya. apa yang kita lakukan. Saya sebagai mentor, sebagai coaching Iya. memberikan pertanyaan dan Pak Didi bisa menemukan jawaban nanti jawaban solusi dari masalah ini. Oh, jadi intinya Bapak ingin menemukan solusi mungkin dan beserta langkah-langkah Ya, yang betul. penyelesaiannya Ya. ya dari masalah yang dihadapi oleh Pak Didi ya. Betul. Iya, baik, mungkin demikian ya Pak untuk praobservasi. Silakan Bapak melakukan coaching. Nanti setelah selesai coaching kita ngobrol lagi ya Pak. Siap. Iya, Siap. mangga silakan Pak. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Selamat siang Pak Didi. Selamat siang Pak Didi. Sehat Pak Didi? Alhamdulillah Pak, saya sehat. Pak Didi sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah sepakat ya Pak. Hari ini kita akan melakukan ngobrol katanya. Oke, siap. Saya juga jadi penasaran dari kemarin tuh. Nanti ya Pak Didi. Kalau boleh saya tahu, kita mulai aja ya. Kenapa nih, Pak? Ya. Baik Pak. Mungkin saya ingin menceritakan permasalahan di kelas Pak. Permasalahan di kelas. Oh, silakan Pak. Saya sebagai wali kelas waktu itu kelas 12 46 Pak. Iya. Jadi saya punya permasalahan, ada siswa Pak, siswa di kelas saya itu dalam beberapa kegiatan tiket terakhir ini itu selalu bolos Pak. Jadi laporan ini saya baru dapat kemarin Pak. Jadi anak-anak bilang katanya Dika itu sering bolos tiket gitu, Pak. Bolos tiket. Iya. Oh, jadi kalau tadi yang saya tangkap berarti ada siswa Bapak sebagai wali kelas, ada siswanya itu tidak pernah mengikuti tiket atau bolos Betul, tiket. Pak. Itu bolos tiketnya itu pagi atau siang atau apa tuh? Kalau boleh tahu saya dulu. Ya, kalau di kelas saya Pak, ketentuan untuk tiketnya itu Iya. yang seringnya itu ketika selesai melaksanakan pembelajaran. Oh, Pak. selesai Iya. pembelajaran. Kita teman-teman lain ketika jadwalnya tiket, Iya. Pak. Nah, ini Dika ini selalu kabur gitu Pak. Selalu kabur. Terus mungkin ya tanpa konfirmasi gitu Pak ya. Oh, iya. Nah, mungkin kalau misalnya konfirmasi izin atau ada keperluan, ya mungkin dapat ditolerir gitu Pak ya. Kalau misalnya dia bolos, Ya. apa ya? Nah ini jadi permasalahan saya gitu. Betul. Jadi yang saya tangkap ada anak ini Dika ini tidak melakukan tiket padahal jadwalnya Iya. sudah dibuat dan lagi sudah dibuat, cuman Dika ini masalahnya bolos tiket. Iya. Jadi sebelum kita lanjutkan Pak, Baik. apa coba dari obrolan kita nih, obrolan kita hari ini apa sih yang Bapak harapkan dari obrolan kita ini nih? Bapak menceritakan apa saya kira-kira apa yang Bapak harapkan dari apa yang kita obrolkan? Baik. Saya berharap berkaitan permasalahan bolos ini ya, khususnya mungkin bukan hanya untuk Dika aja Pak ya, Iya. tapi nanti kedepannya untuk yang lain juga gitu. Saya berharap menemukan solusi agar anak-anak dapat melaksanakan tanggung jawabnya, Iya. terutama mungkin dalam hal tugas tiket ini Pak. Ya. Seperti itu ya Bapak. Iya. Kita bagaimana cara menangani tidak hanya Dika, tapi juga berlaku semua sisi. Oke. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya Pak, dari jadwal tiket yang Bapak sudah buat itu ditentukan berdasarkan penentuan jadwal tiketnya itu seperti apa Pak? Oke, Pak. Jadi untuk jadwal tiket itu karena jumlah siswanya ada 35 siswa Ya. Pak, kami bagi rata Pak. Jadi per hari itu 7 orang Pak. 7 orang per hari. Jadi kan masuk Senin sampai Jumat, jadi per hari 7 Ya. orang. Itu yang membagikan Bapak secara pribadi atau anak-anak secara sukarela? Dari seksi kebersihan ya Pak. Dari seksi kebersihan. ya. Mereka yang mengatur, tapi untuk jumlah laki-laki dan perempuannya diusahakan untuk proporsional. Profesional, jadi sudah diatur oleh Seksi kebersihan. seksi kebersihan itu mungkin mengaturnya secara semaunya dia.
juga ya, apakah jadwal tiketnya itu kan tadi saya tanya itu anak yang mengajukan saya pengen dari ini ya, itu kebetulan saya ada Dika itu kan, dari setiap yang lain kan hanya Dika mungkin yang terlihat. Apakah Bapak sudah bertanya kepada anaknya belum kenapa dan lain sebagainya? Apa sudah kepala itu belum? Rencana saya Pak, karena mungkin laporannya baru kemarin. Iya. Jadi rencana yang akan saya lakukan yang pertama adalah berbicara dengan Dika tersebut gitu Pak. Jadi saya ingin mendapatkan alasan ataupun keterangan bahwa kenapa dia sampai itu beberapa kali Pak ya, sekali mungkin ya mungkin bisa dimaklumi gitu. Ini beberapa kali ya. Ingin tahu alasannya kenapa. Bapak akan bertanya dulu. Jadi sudah dihubungi anaknya atau sudah melakukan itu belum? Sudah atau belum? Kalau hari ini rencananya akan saya lakukan Pak. Jadi belum saya lakukan. Jadi terkait, kalau boleh saya memberikan saran yang kayak Bapak secara jangan apa namanya dekat dengan anaknya dulu secara baik-baik dan pendekatan secara baik-baik kembali secara personal pada kita. Mungkin kalau dulu saya waktu saya sekolah juga kadang kalau pulang sekolah itu kadang suka males ya piket. Nah, tapi mungkin anak itu punya, saya mungkin ada ikutan ekskul mungkin setelah pulang sekolah, atau saya anaknya itu mungkin ada keperluan yang keluar itu yang memang mendesak, mungkin di hari pas di jadwal itu di hari itu memang berbenturan dengan kesibukan anak di luar, kita kan tidak tahu. Nah, alangkah lebih baiknya coba dikali oleh Bapak apakah memang ada alasan apa dulu yang saya sangat setuju dengan salah satu yang terkait ya. Tapi kan tidak hanya itu tadi kan, bagaimana untuk kira-kira apa yang akan Bapak lakukan juga agar ini yang hasil ini tidak diikuti oleh teman-temannya yang lain. Mungkin saya akan melakukan penguatan kelas ya Pak. Kelas ya. Jadi mungkin ketika saya ada waktu ketika ada pelajaran saya di kelas tersebut, saya akan memberikan penguatan dan juga mengembangkan keyakinan mereka Pak, supaya apa yang mereka selama ini lakukan ya memang positif dan baik seperti Pak. Bisa juga melibatkan guru yang lain. Ya, mungkin saya akan juga berkoordinasi dengan guru yang lain, khususnya yang mengajar kelas tersebut, gitu ya, agar ya menyampaikan tentang kebersihan ya, supaya mereka dapat menjalankannya pada dalam hal tugas mereka ini. Apalagi tadi kan dikatakan tiket yang terakhir ya, Bapak bisa coba koordinasi dengan guru yang mengajar di jam terakhir, bisa dicoba untuk dikoordinasikan seperti yang tadi Bapak bilang. Saya itu Khususnya gaya guru pada saat jadwal Dika tersebut. Iya betul. Ya, jadi itu salah satu. Ya, betul. Tadi saya menguatkan dari apa yang tadi Bapak sampaikan. Jadi terus komitmen Bapak ke depan bagaimana terkait masalah yang tentang ini? Saya memiliki komitmen agar siswa-siswa saya Pak untuk selalu melaksanakan tanggung jawabnya. Kemudian saya juga akan berusaha apa yang saya rencanakan tadi terrealisasi. Kemudian saya akan melakukan tindak lanjut apabila sudah melakukannya. Itu. Jadi memang hal yang tadi Bapak coba lakukan, solusi yang tadi Bapak lakukan, coba segera diikuti saya artinya harus dilakukan segera biar apa masalah yang tadi Bapak khawatirkan, hal yang khawatirkan tidak terjadi. Jadi menurut saya Bapak sudah menemukan cara bagaimana menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Bapak, khususnya terkait jika yang bolos ketika tiket. Mungkin saya itu harus Bapak coba lakukan. Silahkan bila Bapak nanti Bapak coba lakukan, nanti coba ketika sudah dilakukan
justru ketika ada guru yang cerita saya sangat senang. Jadi kita sama-sama saling berdiskusi ya Pak ya, kita sama-sama berusaha sama-sama Pak Didi. Terima kasih juga saya juga ya. Terima kasih Pak ya atas kesempatannya. Siap. Saya pamit Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah ya Pak Anggi sudah melakukan coaching dengan Pak Didi ya, lancar ya. Lancar lah. Alhamdulillah lancar. Iya, sebelum mungkin penutupan, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak Didi, Pak Anggi ya. Nah, di sini apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terakhir terkait indikator tercapai yang diinginkan? Tadi yang sudah saya lakukan ketika coaching dengan yang saya rasa gitu ya. Nah, saya rasa tadi saya sudah melakukan coaching berdasarkan alur cerita ya, dari menanyakan tujuan, percakapan tujuan dari apa, terus saya identifikasi masalah, saya coba pertanyakan itu, rencana aksi dan bentuk tanggung jawab sesuai dengan alur. Dan saya juga mencoba untuk tadi hadir secara penuh dan tadi saya fokus ya ingin mendengarkan secara aktif gitu kan. Dan saya harapkan juga tujuannya ingin Pak Didi selaku coaching mendapat menemukan solusi dari itu sudah saya lakukan ketika coaching. Iya, alhamdulillah ya Pak. Ya. Ya, sesuai dengan catatan saya juga ya Pak. Tadi kan kita pas pra observasi sudah berbincang kalau Bapak tuh indikatornya itu pengen mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Nah, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di sini catatan saya juga sudah sesuai, sudah bagus, sudah berjalan baik, proses alur ceritanya juga sudah sesuai, sudah berurutan. Nah, di sini juga Bapak menggali pertanyaan-pertanyaan berbobotnya ya dari permasalahan yang Pak Didi alami itu sudah bagus. Jadi Pak Didi akhirnya menemukan solusinya. Iya. Iya, di sini juga prinsip coachingnya juga sudah bagus Pak, sudah dilakukan. Nah, mungkin pertanyaan terakhir ya Pak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan nih berdasarkan hasil coaching ini? Kompetensi mungkin saya juga tadi ketika proses coaching itu ya kadang suka mulai bingung, kadang masih bingung tentang alur kita dan sebagainya. Kadang saya mungkin banyak terdiam atau seperti itu, kan bisa terlihat. Tapi ya itu mungkin harus saya kembangkan lagi terkait alur kita ketika melakukan coaching. Biar kedepannya ketika saya melakukan coaching lagi di lain nanti bisa lebih baik lagi. Lebih baik lagi, lebih lancar Nah, lagi betul. Iya, semoga kedepannya pokoknya Pak Didi lebih baik lagi ya. Mungkin demikian observasi kita ya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Selamat pagi Bu Wika. Pagi Pak Didi. Bagaimana kabarnya Bu Wika? Alhamdulillah Pak Didi sehat. Pak Didi gimana Pak Didi? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Alhamdulillah. Nah mungkin saya mendengar ya Bu Wika akan melakukan kegiatan coaching ya dengan Pak Anggi. Iya. Jadi mungkin sebelum kegiatan coaching itu dilaksanakan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan, boleh kan Bu ya? Iya Pak, siap. Nah, pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian untuk pelaksanaan kegiatan coaching. Untuk coaching pada hari ini, ya, nanti yang akan saya amati itu adalah yang sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian, apakah nanti yang dilakukan sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian saya ingin melihat juga bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot dan juga bagaimana coaching merespon dari apa yang Ibu utarakan seperti itu. Nah, mungkin saya juga ingin mengingatkan bahwa prinsip coaching itu ada 3 ya Bu ya. Yang pertama adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin seperti itu ya. Oke. Nah mungkin saya ingin tahu juga Bu mengenai kompetensi yang akan Ibu kembangkan itu apa dalam proses coaching ini?
Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kan ada 3 Pak. Ya, yang pertama itu kesadaran penuh atau present, terus mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya Pak, seperti itu Pak. Nah, dari ketiga kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, yang mungkin lebih spesifik lagi Bu, yang Ibu akan gali itu apa? Berarti mendengarkan aktif Pak, 2 Pak, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu Pak. Jadi mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu? Iya, betul Pak. Nah, mungkin pertanyaan terakhir Bu, sebelum Ibu melakukan coaching, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan agar proses kegiatan coaching ini berjalan sesuai dengan rencana. Indikatornya yang menurut saya bisa lakukan itu yang pasti kunci saya itu menemukan solusi Pak dari permasalahan yang dia alami, dia tahu langkah-langkahnya, bagaimana ke depannya dan bagaimana aksinya seperti itu Pak. Ya, mungkin itu saja Bu Kay untuk kegiatan pra-observasi kali ini. Baik, Pak. Saya berharap bahwa Ibu dapat melakukan kegiatan coaching dengan baik, gitu ya. Nanti mungkin kita akan berbicara lagi dia setelah melakukan coaching Iya. pada kegiatan pasca observasi. Iya, baik Pak. Siap Pak. Ya, saya permisi dulu ya Pak. Ya, silakan Ibu. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Berikan sehat. Alhamdulillah, saya sehat. Alhamdulillah. Iya, ini kami ingin bertemu saya nih. Betul. Ada yang ingin disampaikan atau diceritakan Pak Andi? Sebelumnya saya juga sebelumnya makasih ya atas waktunya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan sesuatu ya, terkait pembelajaran kelas sebetulnya ya. Saya bingung nih siapa makanya kalau berita kan. Jadi sebetulnya permasalahan kelas Bu. Saya kan guru, ini kan guru bahasa Sunda ya. Iya, Pak. Karena kalau saya ngajar di kelas 9 ada saya kelas 9 1 dan dia itu tidak semangat untuk pelajaran bukan kelas dulu pelajaran bahasa Sunda. Memang memang karena kan saya juga tahu lah kalau komunikasi ini kan Campuran lah kita Campuran ya, ya. banyaknya Betawi Ada gitu. Betawi, ada Sundanya, Jawa, jadi Jawa, itu iya, betul sekali. bahasa Sundanya. Jadi memang ada beberapa kendala anak-anak itu di kelas itu khususnya beberapa anak kurang semangat dalam pelajaran bahasa Sunda gitu. Iya, jadi kalau yang saya tangkap berarti anak-anak ini Bapak ini punya permasalahan, anak-anaknya kurang semangat dalam Ya. belajar bahasa Sunda. Nah, Bapak melihatnya ini semangat kurang semangatnya seperti apa Pak? Oh iya. Jadi kalau di kelas itu kadang kalau saya lagi belajar, kadang kelihatan ya dari wajah-wajahnya itu Iya. kadang kalau kita ngomongnya kalau yang rajin-rajin, yang anak-anaknya yang kadang-kadang rajin itu kan Iya. kalau kita lihat sangat antusias, memperhatikan. Tapi Iya. kalau anak-anaknya yang tidak semangat kadang Iya. di belakang itu malah bercanda atau malah sama teman-temannya, dia bukan setuju, baru ya. Iya. Memang tidak semua kelas saya, khususnya di kelas yang ini, Iya. Mas setuju seperti ini memang terlihat kurang. Kurang semangat Iya. kelihatan lah ya sama Pak Anggi pas Pak Anggi masuk kelas melihat yang semangat kelihatan semangatnya dari Iya. raut muka. Dari buka wajahnya, Wajahnya, anak itu iya. kelihatan. Cuman itu yang di belakang-belakangnya yang baca nyoroti ya kelihatan dia kurang semangat gitu, kayak yang males kan. Nah, mungkin Pak Anggi pernah bertanya Ya. sama anak-anak mungkin yang melihat kurang semangat, mungkin pernah bertanya atau seperti apa Pak Anggi Kalau bertanya ke sih, anak-anaknya langsung gitu. kalau salah saya kira itu ya. Karena saya juga kalau ukuran begitu, makanya kan sebelumnya kan saya ngajar kelas 9 gitu kan. Awalnya kelas 9. Iya, di kelas 9, kelas 8. Saya itu dari kelas 7 itu kan masih kayak anak ya itu ya. Iya, Beda kayak betul sih betul. Soalnya kan dari SD. Iya, SD ke terus- SMP. Iya, jadi saya pikir SD ke SMP. SD juga hanya anak-anak kan mana gitu ya, maksudnya saya pikir belum terlalu banyak bertanya tentang anak. Iya. Ya, mungkin saya juga ketika ibu bertanya begitu saya juga saya pernah saya tanya ke anak itu lah ya. Betul ya, Bu, ya. Hanya kalau nanya secara nanya biasa mah mungkin pernah. Tapi kalau saya tanya kenapa kok kamu nggak semangat Nah, begitu, kayaknya saya belum tuh. belum melakukan berarti ya Belum. melakukan. Iya, iya. Nah, kira-kira nih Pak
Pak Anggi, mungkin Pak Anggi bisa tahu kalau misalnya cara meningkatkan semangat mereka itu seperti apa? Kalau saya lihat sih biasanya kalau mungkin karena saya personal anak kelas 7 itu mungkin baru SD gitu ya, harusnya lebih pakai pembelajaran yang lebih menarik, lebih Iya. menyenangkan di kelas misalnya mungkin harus ada games dulu mungkin ya. Saya kan biasa kelas 9, kalau kelas 9 mungkin udah susah, kalau kelas 7 mungkin harus ada apa namanya kalau sekarang ice breathing atau apa iya, gitu. iya. Itu mungkin Ya, ya. tadi ya, Ya. mungkin ya ada games Betul. dalam pembelajaran Ya. ya. Yang lain mungkin Pak Anggi seperti itu. Mungkin lebih harus lebih apa namanya menyenangkan di hadapan anak mungkin ya Bu ya, bawaannya mungkin untuk Kitanya ya, kitanya ya, gurunya ya. kalau Oh, iya. kayaknya kalau kelas 9 kan nggak terlalu banyak bercanda atau apa terlalu serius, tapi kalau kelas 7 kayaknya lebih banyak harusnya kita harus lebih ekspresif Iya, atau iya, apa iya. kayaknya ya. Ya, Seperti itu kan. kitanya harus seperti ya seperti dunianya mereka lah ya, Ya, seperti iya. itu ya Pak ya. Nah, dari tadi ice breaking tadi ya, games game. Nah, hambatan Pak Anggi dalam melakukan persiapan itu semua Jadi kalau hambatan karena dia tidak biasa ya Bu ya. bisa bisa biasa. ada nggak biasa Iya. sendiri atau apa katakanlah apa namanya aktif ekspresif gitu. Karena kalau kan lebih tegas atau instruksi jelas, tapi kalau kelas itu ya pokoknya kalau begitu saya memang kayaknya hambatannya mungkin kalau biasa biasa pembawaan anak-anak Anaknya ya. iya Ini hambatannya itu aja iya ya. iya Mungkin berarti Pak Anggi tinggal gimana ya? Tinggal membiasakan ya berarti ya. Nah, jadi kalau dari tadi yang Pak Anggi sebutkan, berarti kira-kira solusinya apa nih? Biar Pak Anggi itu terbiasa. ya. Kalau berdasarkan dari pembelajaran itu tadi mungkin saya untuk sekarang ya Bu ya, saya berpikir tapi saya harusnya bawaannya harus satu mungkin harus menyenangkan, artinya dalam artian ya saya harus lebih dekat dengan anak sebelum kita belajar, kita melakukan games atau ice breathing dulu biar anaknya fokus lah, minimal anaknya tadi kurang semangat jadi tertarik ya, jadi rasanya ya ini ada lebih fokus untuk mengikuti pembelajaran. Kayaknya kalau ada games, ada ice breaking sebelum pembelajaran itu mungkin ini salah satu usaha yang harus saya coba. Harus dipersiapkan ya Pak. Ya dipersiapkan juga. Terus saya harus mencari ice breaking yang cocok untuk anak. Kira-kira kapan Pak? Ya, mungkin setelah selesai ini mungkin saya bisa mencari. Segera berarti ya Pak ya, segera, jangan ya. ditunda-tunda lagi. Iya, Kita iya. pakai semangat anak juga kan ya. Betul. Terus seperti itu ya, Ya. bagus juga ya. Iya. Baik, berarti indikator keberhasilannya nih, misalnya sudah melakukan Ya. speaking, sudah dengan fun game-nya ya di pembelajarannya. Yang Bapak melihatnya anak-anak semangatnya sudah mulai naik, mulai semangat itu melihatnya seperti apa indikatornya? Indikatornya proses di kelas anak lebih terlihat antusias dalam pembelajaran ya. Antusias ya. Antusias dalam pembelajaran, tidak hanya yang lain-lain, ternyata yang tadinya tidak semangat menjadi semangat gitu. Iya. Ya pelajaran mungkin lagi jadi semangat ya gitu. Kalau begitu mah ini kan kalau begitu jadi dia ditambah semangat gurunya ya itu ya kalau Iya, begitu. betul. Itu indikatornya mungkin saya pengen lihat anak antusias ketika pembelajaran. Meskipun bukan kata orang muda, tapi ya setidaknya dia mau mengikuti pembelajaran. Iya, mau pembelajarannya dan tahu bahasa budayanya Iya, ya. betul. Kita kan Jawa Barat ya, Betul. Jawa Barat, jadi harus tahu Ya, budaya kita seperti betul. apa. Nah, ini komitmennya nih terhadap semua aksi yang sudah Pak Anggi rencanakan. Komitmennya seperti apa? Saya akan dari mulai ya sampai sekarang saya mencoba pembelajaran itu dibungkus dengan pembelajaran yang lebih menarik, lebih ke apa namanya menyenangkan, mungkin lebih menyesuaikan dengan tingkat anak. Untuk kelas dulu karena pembawaan harus seperti itu ya, saya harus mencoba melakukan hal-hal seperti itu yang mungkin saya tidak terbiasa. Saya harus mencoba Harus biasa. mencoba melakukan pembelajaran yang mungkin lebih cocok, lebih menarik untuk anak kelas 7. Tadi melakukan speaking, melakukan game dan lain sebagainya di kelas dan anak antusias dengan jadi itu saya belum jadi saya jadi apa namanya jadi
pencerahan gitu. Iya. Tapi ya kalau sebelumnya jadi ngapain ya? Sekarang malah alhamdulillah terima kasih Bu Iya, atas iya. Alhamdulillah ya Pak Anggi ya. Nah, dalam melaksanakan semua rencana Pak Anggi nih, Ya. Pak Anggi butuh dukungan Betul. siapa atau berupa apa? Kira-kira. Mungkin kalau dukungan itu mungkin dari kelas ya mungkin dari guru yang mungkin terletak di SD itu bertanya kepada wali kelas bagaimana karakter anaknya, mungkin anak wali kelas lebih tahu Iya. setiap karakter anak di kelasnya. Iya. Ya. Itu mungkin salah satu dukungan dari guru yang lain juga masuk dari nah itu mungkin sudah lebih dekat mungkin itu yang saya kemarin wali kelas dan guru yang ajar mungkin yang bisa diajak diskusi. Nah, berarti tindak lanjutnya nanti ke depannya Pak Anggi akan Kan sama diskusi dengan Iya. kelasnya dan membuat pembelajaran cara pembelajaran yang lebih baik, menyiapkan activity, menyiapkan lapangan gamesnya. Iya. Alhamdulillah nih Pak Anggi sudah menemukan. Alhamdulillah ya. Iya, sudah menemukan ya solusi dari Iya, permasalahannya. ya. Iya, mudah-mudahan terlaksana ya ke depannya. Dan nanti kalau kita ketemu lagi, Bapak Ya, cerita siap. sama saya ya, Ya, siap. bagaimana anak-anak di kelas Ya. semangatnya seperti Betul, apa. betul. Nanti saya Iya. coba juga, nanti saya coba terapkan. Nanti kalau sudah saya coba terapkan, nanti kalau boleh saya ngobrol lagi ya. Iya, Ya, boleh. artinya bisa sharing lagi Iya. hasil ini. Gitu. Iya, iya. Terima kasih banyak Ya, Pak, ya. terima kasih saya, terima kasih Bu Iya. Rika. Mohon maaf mengganggu waktunya. Oh, tidak apa-apa. Semoga nanti berkenan lagi untuk saya tanya atau berdiskusi. Iya. Turun Bu. Sami-sami ya Pak. Makasih. Ya Ibu, alhamdulillah sudah melakukan coaching dengan lancar ya Bu ya, dengan Alhamdulillah. Pak Anggi ya Bu ya. Alhamdulillah. Ya mungkin sebelum ditutup, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya Bu ya. Iya. Nah mungkin apa saja Bu yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Iya, baik Pak. Tadi saat coaching itu saya sudah sesuai dengan alur tirta Pak ya, dari tujuan, identifikasi masalah, terus ada rencana aksinya dan tanggung jawabnya itu sudah sesuai dengan alurnya. Dan saya sudah membantu coach saya menemukan solusi-solusi yang solusi atas permasalahan yang dihadapi Pak. Seperti itu Pak. Nah, menurut catatan hasil observasi saya Bu ya, ketika Ibu melakukan coaching tadi dengan Pak Anggi, saya mencatat bahwa kegiatan coachingnya sudah berjalan dengan bagus, sudah berjalan dengan lancar, dengan baik gitu ya. Dan juga terlihat bahwa proses alur tirta yang Ibu rencanakan sudah sesuai gitu Bu. Kemudian saya lihat juga Ibu juga sudah menyampaikan atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu, sehingga Kuci Pak Andi dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahannya gitu. Oke, mungkin coaching juga dapat dilakukan dengan prinsip coaching gitu ya. Jadi Ibu sudah melakukan prinsip coaching dengan baik seperti itu. Nah mungkin pertanyaan terakhir yang ingin saya sampaikan Bu kepada Ibu, yaitu kompetensi apa Bu yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Ibu lakukan? Saya ingin lebih lagi ya Pak memahami tentang alur cerita lebih dalam lagi, dan saya ingin sekali mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak dalam menggali solusi dari permasalahan yang coach saya hadapi. Seperti itu Pak. Nah mungkin itu untuk kegiatan pasca observasi kali ini Bu ya. Iya, baik. Jadi semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi, dan mungkin cukup sekian Bu. Itu Iya, aja. baik Pak.